العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صدرنا بخير الإيمان بك وجميل توكل عليك وحينا بمعرفتك وعملنا بالشهادة بسبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير. Baik ibu bapak sekalian, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah berkah untuk kita semua dan keluarga. Baik sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada bagian ini, memasuki bab tentang basmalah, tentang bacaan basmalah. Tentang bacaan basmalah ini nanti kita coba langsung eksekusi. Sekali lagi kita mengkaji kitab Hidayatul Mujtahid ini karya seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, yaitu Ibnu Rushd rahimahullah. Beliau wafat abad ke-13, jadi sudah 7 abad yang lalu, dan beliau menulis kitab ini dalam golongan Muqarraratul Madzhab, yaitu perbandingan mazhab. Yang beliau langsung kutip adalah dari imam mazhab yang ada. Berarti ini abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 atau ke-10, berarti kurang lebih 3 abad sebelumnya yang beliau kaji. Maka termasuk di dalamnya yang sekarang akan kita bahas ini mengenai bacaan basmalah dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Ini adalah diskursus atau wacana yang sudah tua, yang klasik, seumur usianya para imam mazhab yang mereka hidup pada abad ke-3 Hijriah, antara tahun 150, 100 sekian sampai tahun 300 Hijriah atau abad ke-9 ya. Abad ke-9 alias lebih dari 1 milenium yang lalu. Ini masalah sudah tua, dan masalah ini dari sejak saat itu menjadi ikhtilaf. Pakai bahasa sekarang masuk kategori masalah khilafiyah antar imam-imam mazhab yang ada, yang memiliki kompetensi, otoritas, kapasitas untuk berbicara mengenai agama. Sehingga jangan sampai kita ini membuat pandangan baru soal ini bukan khilafiyah, sehingga harus tunggal, harus benar mana salah satu pasti yang paling benar, maka ini bukan makom kita ya. Dan itulah yang kemudian dipahami pula oleh Muhammadiyah bahwa prinsip dari tarjih itu adalah seperti ini. Nah, kita kenapa ya? Ini surat begini. Di HP jilid 1 yang punya saya tapi tahun 2014 halaman 383 itu ini
ditulis tahun 35. Itu penerangan tentang hal tarjih. Disebutkan bahwa keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Di dalam pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan fatwa hukum yang menyangkut masalah ibadah, muamalah yang menjadi isu-isu yang menarik perhatian kaum muslimin, sebagian besarnya adalah masalah-masalah pilihan. Dalam arti bukan kemudian yang satu benar yang satu salah, tapi dari beberapa yang ada pendapat itu maka yang dipilih oleh Muhammadiyah yang mana? Sebagai besarnya demikian. Nah, sehingga ini hendaknya kita sebagai warga itu menyesuaikan. Ya, begitulah pola pikir atau model beragamanya kita ya seperti itu. Jangan dilampaui. Inilah yang terbaik ya, yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita, para pemimpin kita. Baik, kita lihat di sini bahwa tentang bacaan basmalah itu terjadi ikhtilaf, ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pandangan tentang bacaan basmalah. Fiftahi al-qiraati bismillah, di dalam membaca awal pembukaan dari bacaan Quran, khususnya adalah Al-Fatihah. Faman adzalika malikun bis shalah al-maktubah jahran kanat aw sirran. Madzhab Maliki menyatakan tidak boleh membaca basmalah, tidak boleh dibaca, baik itu dalam surat wajib maupun dalam surat wajib, baik itu surat jahriyah maupun surat sirriyah. La bistiftitahi ummul Quran, tidak juga di dalam membaca Al-Fatihah itu sendiri. Jadi madzhab Maliki itu punya keyakinan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga mau surat sirriyah, misalnya apa surat sirriyah itu apa? Surat sirriyah itu contohnya apa? Zuhur, asar. Jahriyah contohnya apa? Maghrib, isya, subuh, apa lagi? Selain maghrib, isya, subuh apa? Jumatan. Kemisan apa? Kemisan. Raweh, sholat, id. Nah itu sholat jahriyah. Kalau madzhab Maliki itu tidak sama sekali membaca basmalah. Jadi bukan disirkan, memang tidak dibaca. Itu madzhab Maliki. Wa ajaza dzalika bin nafilah. Jadi termasuk dari di dalamnya itu baik itu la bistiftahi ummul Quran wa la bi wiriha min aswar. Jadi Al-Fatihah ya tidak basmalah, ketika baca ayat juga tidak basmalah, tidak perlu dengan basmalah maksudnya, tidak pakai maksudnya, bukan dibaca sir tapi tidak dipakai. Dalam apa? Di sholatil maktubah, dalam sholat wajib. Wa ajaza dzalika fil nafilah, tapi untuk sholat sunnah maka boleh. Itu pandangan dari madzhab Maliki. Pusatnya di mana madzhab Maliki? Madzhab Maliki dan pusat awalnya di Madinah.
qala Abu Hanifah wa Thawri wa Ahmadu yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli rak'atin sirran. Sedangkan mazhab Hanafi termasuk Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, itu dibaca ketika Al-Fatihah itu dalam setiap rakaat itu secara sir. Jadi basmalahnya dibaca sirron. Sir apa artinya Bu? Dibaca ada sir-siran. Jadi sembunyi-sembunyi. Karena mereka tahu dilarang sama orang tuanya, makanya hanya apa? Sir-siran. Kewenangan sangat desain di nasional orang itu mazhab Hanafi Hambali. Jadi Maliki tadi tanpa baca basmalah sama sekali, la sirran wala jahran, tapi fi sholatil maktubah, fi sholat wajib. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali termasuk Ats-Tsauri itu dibacanya sir saja, jangan dikeraskan. Wa qala Syafi'i yaqra'uha wa la budda bil jahri jahran wa bisirri sirran. Sedangkan mazhab Syafi'i kalau sholat jahriyah harus dibaca keras, jelas basmalahnya. Kalau sholat sir dibaca sir. Wa ya indahu ayatan min Fatihatil Kitab. Dan mazhab Syafi'i berkeyakinan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ini juga didapati oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr dan Abu Humaid. Nah ini petanya misalnya. Jadi kalau mau disebut ya ada 3 pendapat khilafiyah bab basmalah ini. Yang pertama tadi tidak dibaca sama sekali, itu mazhab apa? Maliki. Kalau mazhab Hanafi dibaca secara sir. Kalau mazhab Syafi'i dibaca secara jahr. Gampangnya begitu. Jadi mazhab Maliki tanpa basmalah, mazhab Syafi'i harus dibaca keras. Kalau salat jahriyah sir, kalau sirnya, kemudian kalau mazhab Hanafi dan Maliki itu sir, dibaca sir dalam sholat jahriyah. Petanya demikian. Nah, kalau Muhammadiyah yang mana? Muhammadiyah pilih yang mana? Dibaca sir. Berarti ikut mazhab apa? Hanafi dan Hambali. Benar begitu ya? Betul begitu nggak? Saya tanya dulu, betul begitu nggak? Kalau Muhammad itu pilih yang mana ini? Kan tadi Muhammadiyah kan pilihan, memilih yang mana itu kan? Nah, kalau Muhammadiyah ini ceritanya pilih Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ini ada sebelum tahun 2010 ya, sebelum tahun 2010 maka Muhammadiyah itu condongnya pada mazhabnya Hanafi dan Hambali, yaitu apa? Yaitu dibaca sir. Itu sebelum tahun 2010. Ya, tolong diingat ini karena ini saya dapat amanat dari Majelis Takjid, jadi harus sosialisasi. Ya, untuk takmir, untuk khususnya untuk takmir, untuk imam dan untuk jamaah TKP, khususnya untuk semua ya. Jadi memang benar di sebelum tahun 2010 itu Muhammadiyah itu dalam sholat jahriyah itu lebih memilih Al-Fatihah dibaca sir.
sudah berubah, sudah direvisi terkait mengenai bacaan basmalah. Nah, ini tanfidnya tahun 2014. Ini keluarnya hasil Munas 2010 ditanfid. Tanfid itu kalau bahasa negaranya masuk lembaga negara, ya sudah diudahkan, ya sudah diberlakukan secara resmi tahun 2014, alias berapa? 10 tahun yang lalu. Mulai 10 tahun yang lalu itu, yang mana keputusan yang 14 tahun yang lalu itu Muhammadiyah itu mengambil putusannya itu adalah yaitu kedua-duanya itu diterapkan, baik yang dijalankan maupun yang disirkan, itu supaya dibaca bergantian, dalam arti kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang disirkan. Dengan kata lain, mulai tahun 2014 itu sudah ditanfid, hendaknya masjid-masjid Muhammadiyah itu penerapan sholat jamaahnya itu, kalau sholat jahriyah itu jangan terus-terusan dijalankan, jangan terus-terusan disirkan, gantian. Ya, mirip dengan kalau orang Madura ditanya apa, siapa Presiden Republik Indonesia, jawabannya apa? Jawabannya siapa? Oh, tidak tentu, dan ada Soekarno dan ada Soeharto, jawabannya begitu. Tidak tentu, dan ada Soekarno dan ada Soeharto. Jadi bacanya itu jangan terus-terusan sir, jangan terus-terusan jalan. Jadi menggabungkan 3 madhab. Mulai tahun 2014 menggabungkan 3 madhab, yaitu madhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Hambali. Itulah pilihannya Muhammadiyah. Muhammadiyah memilih seperti itu. Nama memilih itu tidak dalam rangka untuk menyalahkan yang tidak dipilih. Sifatnya hanya pilihan, karena semuanya memang memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu judul utamanya demikian. Nah, karena itu mari kita terapkan di sini. Mesti kita terapkan gimana supaya diselang-seling, ya. Tolong imamnya dan takmirnya ini ada kesepakatan. Jadi kalau di tempat saya di Masjid 3 itu saya buat begini, kalau maghrib itu saya jalankan basmalahnya, kalau isya sama subuh disirkan. Kadang-kadang kalau ingin goda-goda saya buat begini, maghrib saya jalankan, isya saya sirkan, subuh dua-duanya. Rakaat pertama saya jalankan, rakaat kedua saya sirkan. Jadi saya buat begitu. Tak tunggu-tunggu dengan saya protes, enggak ada protes. Jadi kalau saya tanya, saya pakai dalil begini. Jadi nggak pernah nggak ada ceritanya masjid itu, sebuah masjid itu sepi dari jamaah. Ya, azan subuh nggak ada yang datang, azan zuhur nggak ada yang datang. Akhirnya azan jam 10 pagi, semuanya datang. Kiapa kok azan jam 10 ini? Apa jawabannya muadzinnya? Ya saya kan azan subuh nggak teko, azan zuhur nggak teko, makanya azan jam 10 aja masalah teko kabeh. Edukasi, itu sebenarnya edukasi, bukan dia itu nggak tahu yang nggak benar, itu edukasi. Saking apa jengkelnya menunggu sholat angel ini dengan akhirnya dengan cara begitu. Ya, saya diprotes, saya langsung diprotes, untuk saya ngisi di subuh dan diprotes. Itu kan gak ada tuntunannya, saya kalau rakaat pertama jarak, rakaat kedua sih. Gara-gara tuntunannya bagaimana? Mau jelas-jelas Nabi itu kadang-kadang menjalankan muslim kan begitu. Muhammadiyah kan Nabi kadang-kadang menjalankan, kadang mensyirkan.
surat yang lain, bahkan dalam satu surat yang tidak disebutkan. Itu kan termasuk donor darah. Tapi mungkin terlalu aneh, makanya ya sudah nggak saya lakukan. Mungkin terlalu aneh. Tapi kalau dengan protes, gimana dalilnya sama, Nabi kadang-kadang menjalankan, kadang-kadang membersihkan. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik, ya, tadi ditanyakan apa pertimbangannya. Ini saya sebagai cukup saja yang dari kitab ini. Tapi saya ingin kita mengetahui kenapa Muhammadiyah itu memilih untuk menggabungkan dua tadi. Nah, ini alasannya. Ini yang penting alasannya itu di sini. Nah, ini format jawabannya juga cukup ideal, ya, sebagaimana visi tarjih. Jadi pertama dipetakan dulu ketika pertanyaan itu bagaimana, ya. Itu ujungnya sudah jelas. Ujungnya di sini, yaitu menurut para ahli hadis, kelima hadis tersebut adalah sahih dan tidak dapat diketahui mana di antara hadis tersebut yang pertama dulu, sehingga tidak dapat ditetapkan mana yang asing, mana yang mansukh. Justru hadis tersebut dapat dikompromikan dan dapat diamalkan semuanya. Ini bahasa tarjih, kata ini. Jadi apa? Yang pertama, kaum muslim perlu tahu bahwa Muhammadiyah itu walaupun namanya tarjih itu secara bahasa artinya menetapkan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang tarjih. Tetapi kalau ditanya urutan penetapan hukumnya, pertama kali Muhammadiyah itu menggunakan konsep namanya al-jam'u wa taufiq, yaitu memkompromikan, memadukan dalil kalau masih memungkinkan, bukan langsung ditarjih, kalau nanti diseleksi mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Tapi kalau bisa diselaraskan, maka diselaraskan. Nah, bagaimana penyelarasan dua kelompok hadis, ya, 4 hadis itu, yang 2 itu Nabi menjalankan basmalah, 2 hadis satunya Nabi mensirkan basmalah. Maka Muhammadiyah memiliki konsep al-jam'unya itu, mengkompromikannya dengan cara apa? Oh, berarti Nabi itu kadang-kadang menjalankan, kadang-kadang mensirkan. Itu namanya al-jam'u wa taufiq. Ya. Nah, sekarang 4 buah hadis itu apa saja? 4 buah hadis itu ya ini. 4 buah hadis ini yang 2 itu dari sahabat Anas bin Malik, dan satunya dari sahabat Abu Hurairah. Ini yang basmalahnya dibaca jahar. Sahabat Anas bin Malik dan sahabat Abu Hurairah. Termasuk nanti adalah untuk yang sudah lainnya. Jadi 4 buah hadis itu, hadis yang pertama adalah dari sahabat Abu Hurairah, ini isinya menjahankan. Yang kedua itu dari Ummu Salamah, juga menjahankan. Ya, ini tadi yang Abu Hurairah tadi itu Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Qurtubi, Ibnu Huzaimah, jalurnya sahih. Kemudian yang kedua Ummu Salamah, dari Ummu Salamah
sir ya itu dari jalur Ibunda Aisyah, hadisnya sahih pula ya, ini ada dalam ini sahih Muslim dan juga yang lainnya, dan dari sahabat Anas bin Malik yang menceritakan. Walhasil 4 hadis ini, yang pertama Abu Hurairah dan Ummu Salamah, itu Abu Hurairah adalah penghafal terkuat terbanyak hadis, kemudian Ummu Salamah istri Nabi sendiri, kemudian hadis yang menceritakan dari sahabat Anas bin Malik yang merupakan sekretarinya Rasulullah, dan Ibunda Aisyah yang juga istri Nabi SAW. Jadi sama-sama bersumber dari sahabat-sahabat terpercaya, sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah semuanya. Makanya kemudian tidak berani untuk Muhammadiyah tidak berani untuk mengeliminasi sebagiannya. Jadi 4 hadis diterima semuanya. Terus supaya semua itu tidak bertahan, gimana caranya? Berarti apa tadi? Kadang-kadang dibaca jahar, kadang dibaca sir. Itulah pandangan dari Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammadiyah ini pandangannya jelek, kata-kata begitu itu? Kok jadinya kesimpulannya apa tadi? Kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir. Maka jawabannya ini ternyata bukan pertama kali, bukan Muhammadiyah yang pertama kali punya pendapat demikian. Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam yang merupakan syarahnya Bulughul Maram juga punya pendapat yang seperti itu. Dia katakan begini dalam kitab Bulughul Maram ketika mensyarah bab hujjah man la yajhar bil basmalah. Jadi ini adalah hujjah bagi mereka yang tidak menjalankan basmalah dalam sholat, wal jam'u baina hadis dan bagaimana mempoinkan di antara hadis-hadis yang ada. Nah, beliau tulis begini, wal aslu anna basmalata minal Quran, dan yang prinsip bahwa basmalah itu jelas merupakan bagian dari Al-Quran. Wa aqala jidala bainal ulama dengan tawaif, dan bab ini sudah melalui perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama dari golongan yang bermacam-macam. Ikhtilafil madzhab, karena perbedaan madzhab yang ada. Nah, setelah itu apa pendapat beliau? Wal aqrab, adapun yang lebih mendekati kebenaran, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biha taratan jahran wa taratan yukhfiha. Yang lebih dekat, yang mendekati kebenaran adalah apa? Bahwa baginda Rasulullah SAW itu terkadang membacanya basmalah secara jahar, terkadang kemudian secara sir. Itulah pendapat dari Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dari kitabnya Subul Salam, yang ini dipegangi oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga karena ini sudah menjadi tanfir mulai tahun 2014, ya ayo dijalankan dengan baik. Ya, kita ini kalau bisa segera, kalau belum ya, kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ya dikondisikan supaya para imam kita ini supaya menerapkan yaitu sometimes, yaitu kadang-kadang gitu, kadang-kadang Soekarno dan kadang Soeharto gitu yang katanya. Kadang-kadang sama dengan monggo silakan. Izin bertanya. Monggo. Pertama terkait dengan keputusan ini. Nggih. Terlepas dari keputusan ini akhirnya menggabungkan dua-duanya boleh disirkan. Iya. Kalau saya sebagai orang awam itu kadang mengikuti dari pergerakan pemikiran awam, Muhammadiyah sebenarnya cenderung tidak menggunakan Syafi'i. Kalau di luar Muhammadiyah atau saudara-saudara kita yang itu biasanya dominan Syafi'i. Nah, mohon yang berkaitan ini mohon diberikan gambaran apakah Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan
Ya. Baik, yang pertama perlu kiranya kita apa? Perlu kita perjelas dulu. Jadi dalam salah satu di antara 16 pokok mazhab tarjih itu bahwa Muhammadiyah itu tidak terikat, ya, tidak mengikat diri pada suatu mazhab. Jadi posisi Muhammadiyah itu netral menghadapi mazhab yang ada. Karena itu dalam beberapa hal itu kadang-kadang bertepatan dengan mazhab Hanafi, kadang-kadang dengan mazhab Maliki, kadang-kadang dengan mazhab Syafi'i, dan dengan mazhab Hambali. Jadi memang menjaga jarak yang sama di antara empat mazhab yang ada. Itu ya, itu prinsipnya. Ini di pokok tarjih yang ketiga ini, istilah ketiga di depan. Itu mazhab fikih kita tuh dalam bab ini menjaga jarak yang sama. Tergantung kepada nanti dari pertanyaan yang diajukan atau dalam paham agama itu, maka kemudian mungkin akan bervariatif. Ya, kadang ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu kalau Muhammadiyah. Ya. Nah, sekarang kalau Nahdlatul Ulama bagaimana? Ulama itu juga punya paham yang perlu dipahami. Ini sering kita ini gagal paham. Ya, kalau dikira NU itu mazhabnya Syafi'i, itu tidak demikian. Ya, ini diputuskan tahun 2006 di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan langsung memang pertanyaan nomor 1 tentang hukum bermadzhab. Ya, silakan dilihat di sini. Jadi pertanyaan, wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Ya, salah satu dari 4 mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan atau mudawwan. 4 mazhab itu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai terbawa pada situasi kalau kita kembali pada dokumennya, NU itu menjaga jarak yang sama dengan mazhab yang ada. Semuanya diterima. Ini PR-nya kita ini di sini. Ini sebenarnya kan bahasanya beda. Kalau Muhammadiyah tadi tidak terikat dengan mazhab yang ada. Kalau NU harus ikut salah satu dari 4 mazhab yang ada. Karena hampir sama. Hanya penekanannya saja, dan ini ada alasannya. Kalau kita nggak terikat mazhab, tapi alasannya sebenarnya menarik. Imam Asy'arani dalam kitabnya Mizanul Kubra itu membuat alasan yang masuk akal. Kenapa umat ini wajib mengikuti mazhab tertentu? Ini alasannya. Jadi dia katakan, yaqulu lahu yajibu 'alaika at-taqayyudu bi madhhabin ma kunta lam tasil ila syuhudi 'aini syari'ah al-ula khaufan min al-wuqu' fi dhalal. Jadi Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti syariat agama itu, karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Kan masuk akal, rasional kan? Yang mau dicari apa? Kalau kita modalnya itu kecil, rendah, awam, nekat, nggak pakai mazhab, itu kita mau mengambil pertimbangan itu modalnya apa kan nggak ada. Jadi kadang kita salah dikira ini nanti jadi takut utang, enggak gitu. Justru masuknya itu mengawali kita belajar agama itu yang jangan sampai kita terombang ambing, mikir-mikir diri, nyimpul-nyimpulin diri. Kita ini siapa? Kita bukan ulama gitu.
Makanya ada tulisan yang bagus yang lebih terkomprehensif di era modern ini, namanya Syekh Muhammad Al-Abdi, itu menulis kitab namanya Al-Madhabiyah. Jadi bahayanya orang yang tidak bermadhab. Itu substansinya juga sangat masuk akal. Nah, kalau Muhammadiyah itu menjaga jarak yang aman dengan madhab yang ada, ya tidak terikat, tetapi pendapat-pendapatnya itu dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan, gitu ya. Nah, di sini makanya ini PR-nya kita bersama, bahwa ternyata Muhammadiyah itu ya dalam madhab itu ya mirip, tetapi kenyataannya ada begitu yang tadi dengan sampaikan, yang itu soal identik dengan Syafi'i. Itu tidak benar kalau kita kembali pada dokumen, pada kenyataan. Ya, kenyataan itu artinya belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan untuk apa yang itu lahir. Nah, Muhammadiyah juga begitu. Gara-gara tulisan itu dikira Muhammadiyah itu anti madhab. Ini kebablasan juga sama. Dua-duanya itu PR. Nah, contohnya nanti apa? Kita terapkan ini masih PR kita bersama. Contohnya adalah bahwa urusan kumut itu kan juga setara dengan ini masalahnya, basmalah. Itu khilaf di kalangan ulama sejak dahulu kala kan. Sejak zamannya sahabat sudah beda begitu. Berarti apa itu masuk khilafiyah? Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah, itu subuh. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu tidak, bahkan makruh sama bid'ah. Kita dalam arti dianggap tidak ada contoh sebelumnya, maksudnya tidak bisa satukan. Nah, kalau kedua-duanya ini Muhammadiyah itu jujur dengan dokumen atau ideologi lah ajarannya itu, harusnya sama-sama santai. Harusnya gimana maksudnya? Kalau warga Muhammadiyah itu sholat di masjidnya, harusnya biasa aja. Itu kan beda mazhab saja, beda pilihan saja. Bukan benar sama salah, bukan sesat sama petunjuk, bukan sunnah sama bid'ah, tapi itu hanya berbeda pilihan saja. Nyatanya banyak kita kan yang nggak enak kan, kalau sholat di masjid itu kan rasanya suka sunnah ini, gitu kan? Atau kebalikannya juga sama. Kenapa bagian itu menjadi alergi kalau sholat di masjid Muhammadiyah? Padahal dia tahu bahwa tidak perlu itu adalah bagian dari mazhab Hanafi dan Hambali. Kenapa kok jadi kayak penyimpang itu rasanya? Padahal klaim dari awal itu yang penting berpegang pada satu di antara empat. Nah, ini PR-nya semuanya. Muhammadiyah punya PR terhadap warganya, NU juga punya PR terhadap warganya, karena jadi sama-sama atosnya. Padahal asalnya justru supaya itu merupakan apa? Pilihan saja. Itu PR besar kita ya sekarang itu. Betul ya? Ini yang perlu kita sosialisasikan. Makanya tolonglah kita ini, kalau udah bilang begitu tuh ya jangan masih lihat-lihat gitu. Gitu. Tadi terkait penjelasan bahwa Imam Maliki itu menganggap bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi Imam Hanafi, Hambali sama Syafi'i itu mengatakan bagian dari Al-Fatihah. Iya. Pertanyaannya justru ini, kalau itu merupakan bagian dari Al-Fatihah, mengapa kita tidak konsisten dalam pembacaannya? Kadang-kadang sir, kadang-kadang jahar. Padahal itu merupakan bagian. Ini Ustaz, terima kasih. Ya, justru kalau masalah sir sama jahar itu kan contohnya Nabi, tapi kan tetap bagian dari Al-Fatihah. Kan gitu maksudnya. Justru menurut saya itu yang menarik itu membahas mazhab Maliki. Kenapa kok tidak berkeyakinan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah? Makanya tadi Maliki itu tidak baca, bukan sir, tapi memang tidak dibaca. Saya pernah diprotes, tapi yang saya curhatnya seorang ustaz yang protes karena di masjid tertentu itu imamnya yakin kalau tidak baca basmalah, kan itu nggak sah kan? Itu karena kurang paham mazhab Maliki gitu aja.
Jadi ada ustaz yang lapor ke saya, ustaz itu di masjid itu tuh kayaknya sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena saya yakin imamnya nggak baca basmalah. Yakin. Contohnya gimana? Jadi saya gini, rakaat kedua ya, Allahu Akbar, bangkit dari sujud tuh, Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kapan basmalahnya? Berarti kan dia nggak baca basmalah. Anggapannya benar itu karena dikira semua madzhab itu hanya bedanya sil sama jar saja. Padahal madzhab Maliki kita apa? Memang tidak dibaca. Itu madzhab Maliki artinya sah. Justru menurut saya perlu dikuatkan itu begini. Nah terus bagaimana hitungnya asbabu al-masani 7 ayat berulang itu kalau madzhab Maliki itu ngitungnya bagaimana? Kalau 3 madzhab itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terus surah itu kan 7 ayat berulang-ulang. Lah kalau Maliki itu bagaimana ngitungnya? Mulainya kan alhamdulillahirabbil alamin gitu ngitungnya. Dari pertama, berarti kan cuma 6. Karena juga sudah punya jawabannya madzhab Maliki itu. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 36. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Nah, itu madzhab Maliki itu gitu. Jadi jangan dikira enggak ada jawabannya, ada jawabannya. Nah, kalau tentang ada tidaknya, maaf. Kenapa sebagian madzhab itu meyakini basmalah itu bagian sama tidak bagian itu untuk membahas tersendiri. Semuanya dalilnya sama-sama kuatnya. Intinya itu ada bahas tersendiri. Kenapanya itu tidak bisa dipandang remeh dua-duanya. Walaupun secara jumhur mayoritasnya itu tadi apa? Basmalah itu bagian dari apa? Tapi sulit menyalahkan Malik itu sulit. Kalau kita nanti buka apa dalil-dalilnya, mesti ya akhirnya pilihan sudah terserah mau bagaimana. Betul ya? Jadi kalau yang tadi 3 madzhab itu justru malah konsisten dengan jahsir itu. Maksudnya berarti kan memang karena meyakini basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, makanya hanya teknis saja jar atau sir. Sebagaimana konsumennya madzhab Maliki karena meyakini itu bukan bagian dari Al-Fatihah ya nggak usah dibaca, mau jar mau sir tetap tidak dibaca. Nah kemarin saya ngisi di PDM itu malah begini ya namanya pemahaman macam-macam ya. Saya itu pusing saat kalau dengar kamu jelasan begini. Maksudnya saya pengennya instan saja. Jadi kesimpulannya bagaimana? Itu kalau diuraikan terlalu panjang lagi kita ini kalau orang awam itu maunya instan aja. Ya, saya bilangin ya kalau jenengan pengen instan gini caranya. Ada caranya. Biarkan saja ditulis lengkap gitu kan. Silakan tulis lengkap. Nanti jenengan itu lebih mau. Nah ini kan panjang kan. Pertanyaannya gini, betul jawabannya panjang. Ya kalau jangan belenger baca yang terakhir aja. Nah, langsung pertanyaan apa langsung paling bawah. Nah gitu kan. Nah udah gitu aja, baca ini aja. Kan pendek aja. Kalau mau, kita nggak mau tahu ini apa bahasanya ulama ini itu dalilnya apa pembalik. Dia sudah langsung aja. Yaitu kami tegaskan kembali dan kita ya sudah kan instan juga namanya. Tapi jangan kemudian gara-gara kita melayani yang awam akhirnya gak ditulis sama sekali hujahnya, nanti malah tenang kacau nanti. Jadi kita pintar-pintar kita yang baca aja judulnya apa, pertanyaan apa, kesimpulannya apa, udah kita ya kan apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau sudah tertarik baru jangan ngobrol dari ini, nah baru kemudian juga bisa, nggak masalah. Akhirnya mandu-mandu juga, mandu-mandu nggak tahu setuju bukan, nggak tahu penting mandu-mandu. Oh iya. Nggak tahu ya? Iya. Waalaikumsalam. Tentang Al-Fatihah ini kalau kita Basmalah Al-Fatihah. Ya. Basmalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Tentang Al-Fatihah ini kalau kita merujuk dalam
Al-Quran yang beredar di seluruh dunia sekarang ini kan hampir mayoritas Usmani itu kan. Ya. Itu kan semuanya kalau ditanya surat pertama, ayat pertama apa, kan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itu semua, dan itu jumlah dari jumlah ayat seluruh Quran berapa itu juga itu terhitung juga salah satunya itu kan bagaimana itu hampir tidak ada ikhtilaf tentang Al-Quran yang beredar itu kan hampir tidak ada ikhtilaf. Itu bagaimana penjelasannya? Iya. Nah, kita lihat sini, coba lihat ya. Tuh, bingung. Oh ini dia. Nah, kan gitu. Kami lihat dari sini. Nah, di sini apa? Kan Bismillah ini masuk di dalam kan? Masuk di dalam. Nah, kalau yang ini yang lain kan enggak. masuk di dalam, ya kan? Tuh, baru mana? Baru lagi lagi. Nah, sekarang kita lihat di bawah, yang paling banyak ini khusus amai. Nah, di sini kita lihat Bismillahnya bukan ayat 1. Bukan yang Al-Fatihah maksudnya. Al-Fatihah kan selalu ada ayat 1. Iya, ada makanya. Jadi maksudnya itu kalau selain Al-Fatihah, Selain Al-Fatihah bukan Bismillah. memang Al-Fatihah itu tidak nomor 1 itu kan, bukan ayat pertama maksudnya. Itu dulu, itu pertama. Nah, yang kedua baru kemudian ini ya Al-Fatihah ini itu menggunakan mesti basmalah itu mesti ayat yang pertama. Usmani itu tidak ada yang nggak begitu, semuanya begitu benar. Itulah maknanya berarti penulisan mushaf Al-Quran resmi di dunia Islam itu menggunakan pendapat selain daripada mazhab Maliki. Berarti begitu, Hanafi, Asyafi'i dan Hambali. Jadi basmalah bagian dari Al-Fatihah. Tetapi dalam konteks keilmuan kita tidak boleh menyepelekan atau merendahkan mazhab Maliki, nggak boleh. Itu aja maksudnya. Itu hanya itu ulama. Bayangkan itu adalah mazhab yang berada di sumber ilmu yang pertama di Madinah, Malik bin Anas itu. Bahkan urutan ketiga setelah Quran dan Sunnah, mazhab Maliki kita apa? Amal ahli Madinah. Jadi Quran, hadis, yang ketiga apa? Bagaimana praktek pengamalan ibadahnya penduduk Madinah itu dipakai rujukan yang ketiga. Itu sampai kayak gitu, karena mereka itu kumpulannya mayoritas sahabat terbanyak ya di Madinah sepeninggal Nabi, sehingga masa sih semua sepakat dengan kesesatan untuk keliru. Mereka itu bersama Nabi selama 10 tahun minimal bagi sahabat Ansor, 23 tahun bagi sahabat Muhajirin dan Ansor. Jadi itu kita nggak berani memusikan itu salah, boleh. Ya hanya ya udah pokoknya condongnya mayoritasnya adalah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Gitu. Demikian. Nah, termasuk kayak pengajar kita ini kan, apakah kopi teh bagian dari pengajar atau tidak? Bagian apa? Bagian. Alhamdulillah. Dengan doa kapal manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian di mana ini ngopi.